Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfan Hafiz Neswara dengan NIM 2111076. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang ide bisnis kami, yaitu Miaopao, yang dimana nantinya akan dibantu oleh kedua teman saya, yaitu Muhammad Zainal Ilmi dan Vito Apriano. Oke, langsung masuk saja. Apa sih ide bisnis kami? Ide bisnis kami bernama Miaopao, yang dimana Miaopao merupakan sebuah kombinasi cafe dan juga cat house. Di dalam Miaopao ini nantinya kami akan memiliki dua layanan, yaitu layanan yang pertama atau layanan utamanya adalah cat cafe, dan juga layanan keduanya adalah cat salon. Selain itu, bisnis kami ini juga akan memiliki sebuah aplikasi khusus sebagai wujud perkembangan teknologi dan juga untuk membantu perkembangan usaha kami. Nah, lalu apa sih cat cafe itu? Jadi cat cafe sama seperti cafe pada umumnya, yang dimana di dalamnya akan menyediakan makanan dan minuman. Tapi di dalam kafe ini nantinya akan terdapat beberapa ekor kucing yang akan kami biarkan bebas berkeliaran di dalam kafe tersebut untuk bermain bersama pelanggan kami. Lalu bagaimana awal mula Cat Cafe? Mengutip dari situs panicat.com, Cat Flower Garden merupakan sebuah kafe kucing pertama atau cat cafe pertama yang ada di dunia. Tapi salah satu pemilik kafe tersebut, yaitu Tracy Zhang, mengatakan bahwa ada beberapa kafe di Taipei yang sudah ada terlebih dahulu. Di dalam kafe mereka sudah terdapat beberapa kucing yang dibiarkan berkeliaran, sehingga Tracy Zhang atau pemilik kafe dari Cat Flower Garden membantah bahwa bisnis mereka adalah kafe kucing pertama di dunia. Lalu Cat Flower Garden bagaimana bisa dianggap sebagai kafe kucing pertama di dunia? Jadi Cat Flower Garden atau kafe yang berdiri di Taipei di negara Taiwan merupakan kafe yang sudah ada sejak 1998. Kafe ini dianggap kafe kucing pertama di dunia karena kafe ini merupakan sebuah kafe kucing yang pertama kali diliput oleh media dalam skala besar. Sehingga hal tersebut membuat atau menyebabkan orang-orang berpikiran bahwa kafe ini merupakan kafe kucing pertama yang ada di dunia. Oke, selanjutnya kembali ke bisnis kami. Jadi di bisnis Miaopao ini nantinya akan memiliki layanan cat cafe sebagai layanan utamanya, di mana pelanggan kami dapat menikmati waktu tenang sembari menikmati makanan dan minuman yang ada sambil ditemani oleh berbagai kucing yang kami biarkan berkeliaran di dalam kafe tersebut. Sedangkan untuk layanan cat salon, nantinya pelanggan kami bisa membawa kucing peliharaan mereka, lalu akan kami berikan perawatan untuk kucing mereka. Ataupun pelanggan kami juga bisa memesan pesan antar untuk kucing mereka melalui aplikasi kami. Selanjutnya di sini adalah contoh aplikasi dari Miaopao. Di sini merupakan tampilan beranda atau tampilan utama dari aplikasi kami yang sudah kami rancang. Yang pertama, di situ terlihat ada menu coffee dan dessert, di mana pelanggan kami bisa melihat menu-menu yang ada di bisnis cat cafe kami, sehingga mereka bisa melakukan take away atau pesan antar untuk coffee atau dessert yang tersedia. Selanjutnya ada menu cat salon, di mana ketika pelanggan memilih menu tersebut nantinya bisa mengisi formulir, lalu bisa meminta kami untuk menjemput kucing peliharaan mereka untuk diberikan perawatan lebih lanjut. Selanjutnya di situ ada fitur chat, di mana pelanggan bisa mengirimkan pesan kepada kami untuk meninjau ulang usaha kami seperti apa yang perlu kami tingkatkan atau memberikan saran. Lalu ada menu Miao News, di mana di dalam Miao News tersebut akan tampil artikel-artikel seperti asal muasal atau awal mula bisnis Miaopao kami terbentuk, ataupun lain-lain seperti promo-promo yang ada atau menu-menu baru yang akan kami tampilkan atau luncurkan. Jadi semua hal tersebut akan masuk ke dalam Miao News. Lalu terakhir ada menu pengaturan, di mana pelanggan bisa mengatur tampilan-tampilan dari aplikasi tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam SWOT analisisnya. Oke, selanjutnya adalah SWOT analisis dari bisnis kami. SWOT analysis merupakan singkatan dari strength, weakness, opportunities, dan threats. Yang pertama di sini adalah strength atau kekuatan bisnis kami. Strength yang pertama sudah jelas belum adanya layanan bisnis ini di Kota Balikpapan, sehingga bisnis kami merupakan bisnis pertama yang menyediakan layanan ini di Kota Balikpapan. Lalu yang kedua, kami memiliki variasi menu coffee dan dessert agar pelanggan tidak cepat merasa bosan terhadap menu cat cafe kami.
Lalu yang ketiga, kami memiliki staff yang terlatih. Selanjutnya, untuk weakness kami atau kelemahan bisnis kami, yang pertama adalah biaya pengelolaan mahal. Artinya, ketika kami ingin membangun bisnis ini atau mendirikan bisnis ini, biaya yang akan kami keluarkan itu sangat mahal, seperti membayar sewa gedung atau membayar pembangunan gedung, lalu membeli peralatan-peralatan bahan baku, membeli peralatan dapur, dan lain-lain. Lalu weakness yang kedua atau kelemahan yang kedua adalah biaya perawatan kucing yang mahal. Di dalam layanan cat cafe kami memiliki beberapa kucing yang akan kami biarkan berkeliaran untuk bermain bersama pelanggan. Oleh karena itu, kucing-kucing tersebut perlu kami rawat dan perlu kami perhatikan kesehatannya, sehingga kami memerlukan biaya tambahan untuk merawat kucing-kucing tersebut agar kesehatan mereka terjaga. Lalu, weakness yang ketiga atau kelemahan yang ketiga adalah hanya fokus terhadap kucing. Jadi, bisnis kami ini hanya fokus terhadap pelayanan kucing, tidak ada pelayanan-pelayanan hewan lainnya. Lalu untuk opportunities atau peluangnya, yang pertama kami melihat bahwa jumlah kompetitor masih sedikit ataupun tidak ada, karena di Balikpapan bisnis ini masih belum ada yang membuat atau membangun bisnis cat cafe dan cat salon. Lalu yang kedua, banyaknya peminat kucing. Di Balikpapan kami sadar bahwa tingkat orang yang menyukai kucing atau meminati kucing itu sangat banyak. Dan yang terakhir, adanya pertumbuhan pasar atau konsumen. Meninjau dari dua opportunities sebelumnya, kami menyimpulkan bahwa bakal ada pertumbuhan pasar yang sangat tinggi terkait tentang bisnis ini. Selanjutnya adalah threats atau ancaman. Pertama, untuk ancaman pertama adalah bertambahnya biaya untuk memperluas ruang bisnis. Artinya, ketika kami ingin memperluas ruang bisnis seperti area kafe kami memerlukan modal yang lebih dari sebelumnya. Lalu, ancaman yang kedua adalah pelanggan dapat cepat merasa bosan. Karena kami hanya fokus terhadap kucing dan tidak ada hewan-hewan lain, kami merasa bahwa pelanggan akan cepat merasa bosan, sehingga itu menjadi ancaman bagi bisnis kami. Tiga adalah adanya kemungkinan kompetitor di masa yang akan datang. Tidak menutup kemungkinan bahwa banyak orang-orang yang ingin mengikuti ide bisnis kami sehingga menjadi kompetitor kami di masa yang akan datang. Sekian untuk SWOT analisis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Vito Apriano. Selanjutnya adalah bisnis model canvas, customer segment. Yang pertama ada pecinta kucing dan pemilik kucing. Kami menyadari banyaknya masyarakat Balikpapan yang menyukai kucing. Oleh karena itu, kami membuat bisnis ini untuk menarik perhatian dari pecinta kucing tersebut. Yang kedua ada pencinta kopi dan dessert. Di Balikpapan terdapat banyak sekali kafe dan coffee shop yang dibangun. Hal tersebut dapat terjadi karena banyaknya minat dari para pencinta kopi dan dessert. Oleh karena itu, kami berusaha akan menarik minat dari orang-orang tersebut. Yang terakhir ada orang-orang yang ingin bersantai sambil bermain dengan kucing. Selanjutnya ada value proposition. Yang pertama ada kualitas layanan. Kami akan memberikan pelayanan yang terbaik. Yang kedua ada menyediakan layanan kafe dengan nuansa kucing. Di Balikpapan belum ada bisnis yang bernuansa kucing. Nah, layanan ini merupakan layanan pertama. Dan yang ketiga ada memiliki variasi kopi dan dessert. Yang keempat, menyediakan ruang khusus bagi pelanggan yang takut kucing atau alergi kucing. Nah, kami akan membiarkan kucing berkeliaran di kafe. Nah, jika ada pelanggan yang takut atau alergi dengan kucing, kami akan memberikan ruang khusus agar pelanggan dapat menikmati kopi dan dessert. Nah, yang terakhir ada layanan grooming. Selanjutnya adalah channel. Nah, yang pertama ada website atau aplikasi. Pada website atau aplikasi ini, pelanggan dapat melakukan pemesanan grooming atau dapat melihat informasi tentang bisnis kami. Selanjutnya ada sosial media. Dengan adanya sosial media, kami harap dapat menjangkau sasaran pasar yang lebih luas. Yang ketiga ada brosur. Nah, untuk brosur, kami akan menyebarkan secara langsung brosur dan berinteraksi langsung dengan calon pelanggan. Terakhir ada mulut ke mulut. Selanjutnya, customer relationship. Nah, yang pertama, kami akan menyediakan tester dessert terbaru untuk pelanggan membership. Nah, kami harapkan dengan adanya layanan ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, menyediakan promo dan diskon. Nah, kami akan mengadakan potongan harga atau diskon
kepada pelanggan tetap kami. Yang terakhir ada penyediaan saran dan kritik. Kami akan menerima saran dan kritik yang bersifat membangun. Dengan adanya ini, kami berharap dapat meningkatkan kualitas layanan dari bisnis kami. Selanjutnya adalah revenue stream. Revenue stream yang pertama adalah penjualan kopi dan dessert. Ini merupakan penghasilan utama dari bisnis kami. Selanjutnya adalah hasil grooming. Nah, pada layanan ini kami menyediakan jasa untuk merawat kucing-kucing peliharaan dari pelanggan kami. Nah, yang terakhir ada membership. Kami menyediakan layanan membership untuk pelanggan kami. Pelanggan yang memiliki membership akan mendapatkan keuntungan seperti potongan harga dan mencoba dessert dan kopi yang belum kami rilis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Muhammad Zainal Ilmi. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembacaan BMC yang telah dibacakan oleh Tito Apriano. Selanjutnya di sini ada Key Resource. Salah satu aset utama di bisnis kami yaitu staff barista dan catkeeper. Fungsi barista yaitu untuk membuat kopi dan catkeeper untuk yang merawat kucing yang ada di tempat kami atau yang menggunakan layanan grooming dari kami. Aset selanjutnya yang ada di bisnis kami yaitu kucing yang memiliki sertifikasi. Kami akan mendatangkan berbagai jenis kucing seperti Persia, British Shorthair, Scottish Fold, dan masih banyak lagi. Lalu selanjutnya key activity. Key activity yang pertama adalah penjualan kopi dan dessert. Lalu bermain dengan kucing. Maksudnya bermain dengan kucing di sini adalah pelanggan tidak hanya dapat menikmati kopi dan dessert, namun pelanggan juga dapat bermain dengan kucing yang telah kami siapkan. Lalu ke activities yang ketiga di bisnis kami yaitu layanan grooming kucing. Baik, selanjutnya di sini ada key partner. Pertama-tama kita akan berpartner dengan pemasok kopi, bahan baku, dan makanan kucing. Untuk pemasok kopi, kita akan bekerja sama dengan petani kopi yang ada di Indonesia, karena di Indonesia memiliki banyak jenis biji kopi. Selanjutnya, kita juga akan berpartner dengan beberapa toko kue untuk membeli bahan baku pembuatan dessert kami. Lalu yang terakhir, kami juga akan berpartner dengan penyedia makanan kucing. Fungsinya agar kita dapat membeli makanan kucing dengan jumlah yang banyak dan sehat dengan harga yang terjangkau. Lalu selanjutnya, kita akan bekerja sama dengan payment gateway, contohnya seperti yang ada di gambar ini, yaitu Bank Mandiri, SMB Niaga, BNI, lalu ada ShopeePay, ada OVO, Link Aja, dan lain-lainnya. Fungsi kita bekerja sama dengan payment gateway adalah untuk memudahkan customer kami dalam melakukan pembelian dan melakukan transaksi. Selanjutnya, kami juga bekerja sama dengan investor. Dengan adanya investor, kami berharap dapat membantu biaya produksi serta meningkatkan kualitas layanan kami untuk kedepannya. Dan selanjutnya adalah cost and structure. Yang pertama ada gaji staff. Kami perlu menggaji para staff kami untuk mendorong mereka agar tetap bekerja. Selain itu, gaji juga menjadi faktor utama yang penting untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas para staf. Lalu selanjutnya ada biaya perawatan kucing. Biaya pengeluaran untuk perawatan kucing perlu dilakukan karena agar kucing-kucing yang ada di tempat kami terjaga kesehatannya dan agar tidak menularkan penyakit ke pelanggan. Dan selanjutnya ada biaya pemasaran. Maksud dari biaya pemasaran ialah biaya pembuatan brosur untuk pemasaran yang menggunakan brosur dan juga ada biaya maintenance web dan aplikasi untuk pemasaran menggunakan web dan aplikasi. Lalu selanjutnya adalah biaya bahan baku. Yang dimaksud dari bahan baku di sini yaitu bahan baku untuk pembuatan dessert dan juga kopi. Dan terakhir ada biaya peralatan dapur, yaitu biaya untuk membeli segala peralatan dapur yang kami gunakan untuk di bisnis kami ini. Baik, itu saja presentasi penjelasan analisis SWOT dan BMC dari bisnis kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.